Tak hanya cerdik dan jenaka, Abu Nawas juga dikenal sebagai orang alim yang jujur. Kejujurannya inilah yang membuat Raja Harun al-Rasyid semakin menyayanginya. Namun tidak semua percaya dengan kejujuran Abu Nawas. Tidak tanggung-tanggung, mereka kaum jin. Abu Nawas memang selalu berhasil mematahkan teka-teki dengan alasan yang masuk akal. Sepak terjangnya yang demikian itulah membuat penasaran kaum jin dan ingin mengujinya. Para jin akhirnya sepakat ingin menguji Abu Nawas. Apakah benar-benar jujur, apakah tidak? Apakah Abu Nawas lulus dalam kejujuran itu? Berikut kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal kisah, keseharian Abu Nawas dalam menafkahi keluarganya bekerja sebagai tukang kayu. Setiap pagi Abu Nawas rajin ke hutan untuk menebang kayu dengan kapak andalannya. Lalu kayu tersebut dijualnya ke pasar dan uangnya untuk menafkahi keluarganya. Suatu ketika saat Abu Nawas dalam perjalanan menuju hutan, kapak yang biasa dibawanya terjatuh ke dalam jurang. Tanpa kapaknya, otomatis ia tidak bisa bekerja seperti biasanya. Karena kapak itu adalah satu-satunya peralatan yang ia punya. Kejadian tersebut lantas membuat Abu Nawas bersedih hati. Ia pun lalu memutuskan untuk pulang. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba di tengah perjalanan datanglah jin yang menyamar sebagai seorang laki-laki tua berbaju merah. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya sedang labil. "Hei Abu Nawas, kenapa kamu kelihatan bersedih?" tanya jin itu. "Iya kek, kapak saya satu-satunya telah jatuh ke jurang. Kalau begini, bagaimana saya bisa bekerja?" jawab Abu Nawas dengan nada sedih. "Oh, begitu. Tenang, saya akan bantu mengembalikannya untukmu," kata jin itu kembali. Tak berapa lama kemudian sang jin pun turun ke bawah jurang. Ternyata jin tersebut memiliki keinginan untuk menguji kejujuran Abu Nawas yang sering didengarnya. Terbesit di benak jin untuk memberikan kapak yang lain yang terbuat dari emas. Apa reaksi Abu Nawas nantinya? "Hai Abu Nawas, apakah ini kapakmu?" tanya jin itu. "Bukan, kapak saya jelek kok," jawab Abu Nawas. Jin itu kembali turun ke jurang dan kali ini ia memperlihatkan kapak yang gagangnya berlapis mutiara dan intan kepada Abu Nawas. "Apakah ini kapakmu, wahai Abu Nawas?" tanya jin itu kembali. Bukan itu kapak saya. Kapak saya sudah jelek kok," tegas Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya, jin itu turun ke jurang dan memperlihatkan kapak yang biasa Abu Nawas gunakan. "Nah, iya, itu baru kapak saya," sahut Abu Nawas kegirangan. Jin itu pun kagum dengan kejujuran Abu Nawas. Ia pun mengakui bahwa Abu Nawas seorang yang jujur. Jin itu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, seandainya kau mengaku kalau kapak emas adalah milikmu, tentu aku akan memberikannya kepadamu. Meskipun aku tahu kamu berbohong, akan tetapi kamu malah berkata jujur apa adanya." Abu Nawas pun menjawab, "Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya punya, dan saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Bagiku, kapak jelek itu adalah rezeki yang luar biasa. Karena dengan kapak itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu-kayu untuk aku jual." "Rasa syukur?" tanya jin itu dengan heran. Seolah-olah jin tidak percaya. "Iya, karena rasa syukur itulah yang membuatku tidak mau mengambil barang yang bukan haknya aku dan membuatku bersikap jujur," tegas Abu Nawas. Dengan tersenyum, jin itu kembali berkata kepada Abu Nawas, "Oke, karena kejujuranmu dan rasa syukurmu, wahai Abu Nawas, maka
ketiga kapak ini akan aku berikan kepadamu. Kemudian jin itu pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas pulang dengan membawa 3 kapak, kapak jelek yang biasa ia pakai, kapak yang terbuat dari emas, dan kapak yang gagangnya berlapis mutiara dan intan. Semua itu Abu Nawas dapatkan karena sifat jujur dan selalu bersyukur apa yang ia punya. Di esok harinya ketika Abu Nawas kembali mencari kayu bakar di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas tersebut mengamati gerak-geriknya. Dalam hati jin itu berkata, Abu Nawas memang manusia yang jujur, tidak tergoda oleh harta. Puji jin tersebut. Tapi bukankah laki-laki paling mudah tergoda bila dihadapkan dengan wanita? Aku ada ide untuk kembali menguji kejujuran Abu Nawas, ucap jin tersebut. Sementara Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan, jin itu segera pergi ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, jin tersebut mendapat istrinya yang sedang menyuci pakaian. Tanpa pikir panjang, jin itu langsung menculik istri Abu Nawas dan menyembunyikannya di alam jin. Setelah beberapa lama kemudian, pulanglah Abu Nawas ke rumahnya dengan membawa kayu bakar yang banyak. Wahai istriku, aku sudah pulang. Aku mendapatkan kayu banyak sekali, kata Abu Nawas kegirangan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun mulai kesal. Ia lalu mencari istrinya ke belakang, tapi istrinya tidak ada. Ia hanya mendapati setumpuk cucian baju yang tidak sempat diselesaikan. Jangan-jangan istriku jatuh sakit, pikir Abu Nawas mulai khawatir. Ia segera bergegas menuju kamar, akan tetapi di kamar pun istrinya tidak ada. Abu Nawas pun menjadi panik. Ia mencoba mencari ke seluruh ruangan, namun ia tak juga menemukan istrinya. Abu Nawas lalu bertanya kepada para tetangga tentang keberadaan istrinya. Akan tetapi tak ada satupun dari mereka yang tahu atau bahkan sekedar melihatnya. Kamu di mana wahai istriku? Ucap Abu Nawas dengan raut muka yang sedih. Di saat ia sedang termenung di depan rumahnya, datanglah jin yang menculik Abu Nawas. Dengan menyamar sebagai kakek tua dengan baju yang sama, baju merah. Hai Abu Nawas, kenapa kamu terlihat murung? Tanya kakek tua itu. Istriku hilang, kek, dan aku tidak tahu di mana, jawab Abu Nawas. Oh begitu, aku bisa mengembalikan istrimu, kata kakek itu kepada Abu Nawas. Apakah kamu mau? Tanya kakek itu melanjutkan. Tentu saja, saya pasti mau, jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam dan teringat dengan si kakek tua. Bukankah orang ini kakek tua sakti yang tempo hari menolongku mengembalikan kampak hilang? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Ia ingin mengujiku lagi, pikir Abu Nawas. Hai Abu Nawas, mau ditolong? Kok malah melamun? Ayo cepetan ikut aku, ajak kakek tua itu. Abu Nawas pun berjalan mengikuti kakek tua tersebut. Setelah sampai di tempat yang sepi, kakek itu berkata kepada Abu Nawas, kamu tunggu di sini dulu, aku akan pergi sebentar. Tak lama berselang, kakek itu kembali bersama seorang wanita cantik jelita, laksana putri kerajaan. Hai Abu Nawas, apakah ini istrimu? Tanya kakek tua itu. Abu Nawas memandang wanita itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya benar, itu istriku, jawab Abu Nawas singkat. Mendengar jawaban Abu Nawas, jin yang menyamar menjadi kakek tua tampak marah. Kamu bohong Abu Nawas, aku tahu kalau ini bukan istrimu. Kali ini kamu tidak jujur gara-gara wanita. Dasar buaya darat, ucap kakek tua penuh emosi. Tenang dulu kek, jangan emosi begitu. Sebenarnya aku tahu itu memang bukan istriku, tapi kakek ingatkan tempo hari ketika kakek membantuku mengembalikan kapak.
Nah, dari itulah kalau aku menjawab bukan, pasti kakek akan kembali dengan wanita kedua yang lebih cantik dari wanita pertama. Dan bila aku menolaknya lagi, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, lalu kakek pasti akan menghadiahkan kedua wanita cantik itu kepadaku. Kemudian aku pulang dengan 3 wanita yang menjadi istriku. Kakek kan tahu sendiri, kerjaanku adalah penebang kayu dari hutan. Pinggangku sering sakit dan tidak mungkin kuat jika harus melayani ketiga istriku. Karena itulah aku cepat-cepat mengakui wanita itu adalah istriku, ujar Abu Nawas menjelaskan. Kakek tua pun langsung tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas. Baiklah, aku kembalikan istrimu. Ternyata kamu bukan hanya jujur, tapi kamu juga cerdik, Abu Nawas. Jin yang menyamar menjadi kakek tua tersebut kemudian menghilang seketika. Terima kasih sudah mendengarkan cerita pengantar tidur ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mimpi indah selalu menceriti Anda. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.